hari ini ya. Baik, kita akan memulai acara ini ya. Shalom buat teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita yang ada di Zoom sini maupun yang ada di live yang saat ini sedang menonton acara kita ya. Nah, puji nama Tuhan, hari ini Tuhan luar biasa sangat baik untuk Jum Sema Adonai. Saya dipertemukan dengan dosen saya, Pak Daniel Palungan, ya, sehingga beliau dapat memberkati Jum Sema Adonai. Dan hari ini adalah hari yang sangat beruntung buat kita, karena banyak sekali orang-orang yang mau belajar tentang eskatologi, ya. Nah, kebetulan ini pakarnya yang akan berbicara kepada kita hari ini. Simak baik-baik, belajar baik-baik, ya, karena materi yang dipelajari hari ini yang diajarkan beliau di kampus, ya, di sekolah STTI, ya. Jadi baik, sebelum kita memulai dalam doa, saya mau menyapa dulu Pak Daniel. Shalom Pak Daniel. Shalom Ibu, baik. Terima kasih ya Pak Daniel telah menjadi Sama-sama. narasumber di Sema Adonai ya. Senang sekali. Ya, puji nama Tuhan. Baik teman-temanku sekalian, saya akan memimpin di dalam doa pembukaan supaya kita mendapatkan urapan dari Roh Kudus, supaya kita bisa belajar firman Tuhan hari ini. Tentunya fokus yang paling penting, kita harus fokus supaya kita mendapatkan pelajaran ini utuh ya. Dan mari kita tundukkan kepala. Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bangga memiliki Allah yang begitu baik terhadap kami anak-anak-Mu. Bapa, kami bersyukur di Jum Sema Adonai ada Pak Daniel yang akan menjadi narasumber, yang akan mengajari kami tentang pelajaran eskatologi. Hari ini Bapa, kami mau belajar tujuan mempelajari eskatologi. Tentunya setiap umat-Mu Engkau akan persiapkan, mampukan kami Bapa untuk menyerap setiap pelajaran hari ini. Karena pelajaran hari ini adalah pelajaran yang penting Bapa. Bapa, kami meminta urapan-Mu secara khusus untuk hamba-Mu Pak Daniel Palungan. Berkati dia Tuhan lebih lagi ya Bapa. Berkati kesehatannya, supaya dia Bapa untuk minggu-minggu ke depan dan di pelayanan-pelayanannya, dan dia mengajar di sekolah, di college Bapa, biar Bapa dia terus ada di dalam pemeliharaan kasih-Mu, kesehatannya terus Engkau pelihara ya Bapa. Apapun yang dibutuhkan hamba-Mu ini Bapa, Engkau juga yang mencukupkan segala kebutuhannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami yang ikut belajar, Bapa, mari Bapa, urapi kami juga satu persatu, supaya kami bisa belajar dengan baik, dan kami dapat mengenal kebenaran firman Tuhan yang sejati, yang apa yang akan diajarkan oleh hamba-Mu Bapa. Bapak Surgawi, terima kasih, kami percaya Engkau telah memberkati Jum Sema Adonai juga ya Bapak, dan untuk teamwork-nya yang bekerja, yang bagian operator Tuhan, dan hamba-Mu sendiri yang mengambil bagian menjadi moderator, Engkau yang menyertai kami semua. Untuk jam-jam ke depan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Baik teman-teman semua, kita akan segera memasuki pelajaran ini. Saya akan serahkan ke Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih Bu Heni. Selamat malam rekan-rekan. Terima kasih kepada rekan operator yang juga bekerja di belakang layar, dan peranan saudara sangat penting karena acara ini bisa sampai ke semua pemirsa karena kerja saudara, dan memang Tuhan memberikan kepada kita masing-masing karunia yang berbeda-beda. Nah, mari kita integrasikan karunia-karunia itu untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu membangun jemaat yang kuat, yang tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Ya,
Dan ada satu ayat yang saya lagi menunggu waktu kapan saya bisa sampaikan. Karena Paulus berkata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing tuh. Saya juga ketika mendengar ini bahasanya bahasa kasar tetapi sangat-sangat penting untuk kita pikirkan. Dan ini yang memotivasi saya salah satunya supaya jangan sampai jemaat-jemaat Tuhan itu dimangsa oleh anjing-anjing yang disebut Paulus itu. Nah, Bapak Ibu, saya ralat satu pernyataan Ibu tadi ya. Saya bukan mengajar di STII ya, tapi saya belajar di STII. Ya, jadi minta jadi saya maaf, belajar. Pak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi saya belajar untuk S1 dan S2 di STII. Nah, oke Pak Ibu, kalau kita bicara tentang teologi, ya, maka kita bicara tentang satu hal yang sangat luas juga, ya. Dan ini sangat penting untuk saya selalu kumandangkan ini karena banyak hamba-hamba Tuhan sekarang itu yang tidak lagi menekankan teologi, bahkan tidak lagi tertarik dengan teologi, ya. Dan karena itu maka saya perlu tegaskan ya apa yang dikatakan oleh Plato bahwa theology is the mother of philosophy, ya. Jadi kalau seorang filsuf saja begitu menjunjung tinggi teologi, kenapa kita teolog-teolog hamba-hamba Tuhan yang berkecimpung dengan teologi justru mengesampingkan atau menggradasi teologi itu. Nah, jadi karena itu maka saya mau sampaikan dulu sekilas tentang teologi ya. Teologi itu kalau kita bagi secara garis besar ada 4 kelompok ya. Ada yang namanya teologia biblika, itu di situ ada banyak subjek-subjek ya, baik hermeneutik, eksposisi kitab-kitab ya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu semua masuk ke dalam kategori teologia biblika. Lalu teologia sistematika. Teologia sistematika itu adalah hasil studi secara sistematis terhadap topik-topik di dalam Alkitab ya secara komprehensif, lalu didapatkanlah apa itu bibliologi, apa itu teologia proper, apa itu teologia kristologi, pneumatologi, eklesiologi, ya soteriologi sampai kepada eskatologi. Ada 10 pokok ajaran yang sistematis ditekankan di dalam Alkitab seperti itu. Dan salah satu yang kita mau bahas pada malam ini adalah eskatologi yang merupakan bagian dari sistematika teologi. Nah, kelompok yang ketiga adalah teologia historika. Kita belajar tentang sejarah perkembangan. Maaf, Pak Arungan, bentar. Suaranya bisa double nggak? Nggak tahu ini. Halo, kenapa Pak? Tadi suaranya double nggak? Suaranya bagus kok. Enggak, ya. Mungkin di StreamYard-nya kamu. Mungkin menggema kali, ya ada itu ya. Iya. Tolong dicek di kamu ya, Mas Agus. Kalau di sini di studio di Zoom bagus suaranya. Iya. Silakan Pak, silakan. Ya. Jadi teologia historika itu ya sejarah suci, sejarah perkembangan bangsa Israel secara khusus dan sejarah perkembangan bangsa-bangsa secara umum. Kita melihat bahwa Tuhan bekerja melalui itu dan karena itu dilakukan satu studi historika. Kemudian ada juga yang namanya sejarah doktrin. Jadi di dalam itu dimasukkan di dalam kelompok teologia historika. Nah, lalu kelompok yang keempat adalah teologia praktika. Praktika itu ya hal-hal yang bersifat praktis seperti konseling, pastoral, kemudian Christian leadership, homiletik, dan misiologi. Nah, itu semua adalah kelompok-kelompok teologi praktika. Yang menyedihkan adalah banyak hamba Tuhan yang lebih menekankan kepada praktikanya ini lebih dari biblika dan sistematikanya. Padahal seharusnya praktika itu
berbasis kepada biblika dan sistematika teologi. Jadi mustahil untuk kita bisa menghasilkan satu praktek kekristenan atau praktek iman yang benar tanpa berdasar kepada pemahaman doktrin yang alkitabiah. Nah, ada seorang penulis buku yang sangat saya suka bukunya. Dia berkata begini, bahwa iman itu tanpa doktrin, ya, iman tanpa doktrin itu bagaikan seonggok daging yang tidak berbentuk. Jadi iman akan terbentuk, iman akan menjadi kuat, dinamis, kalau iman itu ditopang dengan doktrin yang alkitabiah. Nah, jadi ini saya mau tekankan ini di bagian awal dari materi ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, supaya jangan sampai ada lagi di antara kita yang kemudian, oh yang penting prakteknya, yang penting saya melakukan. Tetapi bagaimana saudara bisa melakukan dan apa yang saudara lakukan itu? Apa standarnya kalau saudara tidak memiliki teorinya atau doktrinnya? Contoh begini, banyak orang Kristen berkata, saya mau menyenangkan Tuhan, saya mau hidup menyukakan Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah untuk Tuhan. Tetapi kita tanya, siapa Tuhan itu? Bagaimana cara menyenangkan Tuhan dan apa yang disenangi Tuhan? Kemudian ya, kelagapan sendiri. Nah, jadi karena itu maka dalam pertemuan pertama doktrin ini saya mau tegaskan untuk kita melakukan satu kesadaran bahwa penyadaran diri bahwa saya tanpa ajaran yang benar maka mustahil untuk saya bisa hidup menyukakan hati Tuhan. Nah, yang kedua yang saya mau tekankan di sini bahwa doktrin ini banyak kelompok-kelompok, minimal ada 3 kelompok. Ya, ada yang namanya kelompok Amil, ya, kelompok yang tidak percaya kerajaan 1000 tahun, atau Yesus datang itu ya sama dengan postmil, datang di akhir 1000 tahun. Ya. Ya. Kemudian postmil ya tadi itu, lalu ada kelompok ketiga yang namanya kelompok premil. Ya. Mungkin nanti kita akan singgung secara sambil itu, tapi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bahwa doktrin ini saya tidak terpengaruh oleh salah satu aliran tadi. Apakah postmil, amil, atau premil. Tetapi saya melakukan studi secara langsung dari Alkitab. Kemudian apa yang saya temukan itu, saya konfirmasi dengan berbagai buku-buku. Ya, di tempat meja belajar saya itu masih ada tertumpuk lebih dari 100 buku karena saya sedang menulis doktrin ini, ya, doktrin eskatologi ini yang saya harap nanti saya tinggalkan karena saya sudah bilang sama Bu Heni dan ada jemaat saya di grup kelas ini namanya Pak Paimin itu, saya sudah berkali-kali katakan di depan jemaat bahwa saya tidak mau dikubur dengan ilmu saya. Jadi karena itu saya harus tinggalkan ilmu saya supaya kalau nanti otak saya itu sudah dimakan cacing-cacing, maka buku saya itu bisa menjadi berkat sepanjang masa. Ya, ilmu saya yang saya impartasikan kepada murid-murid saya, nah itu satu bagian dari bagaimana saya meninggalkan ilmu ini ya kepada. Nah jadi karena itu maka saudara-saudara, saya tidak terpengaruh dari paham-paham itu lebih dahulu, tetapi kemudian setelah saya melakukan satu studi langsung kepada Alkitab, kemudian dikonfirmasi oleh berbagai buku, maka pada akhirnya menjurus kepada salah satu dari 3 tadi itu. Nah, apa itu ya nanti ya. Nah, kita akan masuk di sini dulu. Kita baca dulu satu ayat ya. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Ya. Sebelumnya itu ada ayat yang saling bersangkutan, tetapi sini dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu pernyataan Alkitab atau pernyataan Paulus berdasarkan ilham Roh Kudus bahwa Yesus yang telah naik ke surga itu pada waktunya nanti akan datang kembali untuk mengangkat gerejanya dan akan bersama-sama dengan dia di awan-awan selama-lamanya. Nah, jadi saudara, ini satu pokok pengharapan yang wajib untuk kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita, baik sebagai jemaat pengikut Yesus maupun sebagai hamba Tuhan pelayan Yesus Kristus. Harapan ini harus terus kita tumbuh kembangkan supaya kita terus-menerus mendapatkan satu injeksi semangat. Ya, karena banyak orang akan menjadi letih lesu akibat tidak ada pengharapan. Tetapi kalau ada pengharapan yang terus-menerus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi sumber energi, ya, sumber tenaga untuk dapat terus bersemangat di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua kali merupakan janji Tuhan dalam firman-Nya yang pasti akan digenapi sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Nah, jadi janji Tuhan itu adalah yan an amin. Ya. Langit dan bumi akan berlalu lenyap, tetapi firman Tuhan, janji Tuhan itu tinggal selama-lamanya. Nah, yang kedua, bahwa janji Tuhan itu akan digenapi sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Artinya, bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tidak bisa kita kreasi atau ciptakan sebuah teori lalu menetapkan satu titik waktu Yesus akan datang. Tetapi itu adalah mutlak kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan, dan hanya Dia sendiri yang tahu kapan Dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Ya, dan saya selalu sampaikan ini di awal kelas kalau saya mengajar mata kuliah ini, saya berkata kepada mahasiswa, jangan sekali-kali menanyakan kepada saya kapan Yesus akan datang kembali, karena jawaban terhadap pertanyaan itu adalah saya tidak tahu. Ya, dan saya kira itu jawaban yang jujur, jawaban yang alkitabiah, bahwa saya tidak tahu momen atau saat Yesus itu akan datang kembali, dan itu berdasar kepada apa yang Yesus katakan bahwa mengenai saat dan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat pun tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu, yang tahu hanyalah Bapa sendiri. Nah, jadi saya harap saudara jangan memaksakan diri untuk menetapkan satu masa, satu hari, ya, apalagi satu saat, ya. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua kali harus menjadi pengharapan gereja yang tidak boleh, ya ini, tidak boleh digeser oleh apapun dari dalam kehidupan gereja. Saudara-saudara, gereja itu organisasi yang punya tujuan-tujuan ekonomis, yang punya tujuan-tujuan organisasional. Itu setiap organisasi, setiap denominasi gereja itu punya anggaran dasar, dan di dalam setiap anggaran dasar gereja itu mereka menuangkan apa yang disebut sebagai visi, sebagai misi yang dicapai, yang mau dicapai baik di dalam satu periode maupun dalam satu jangka waktu tertentu. Nah, setiap pergantian kepemimpinan di dalam denominasi-denominasi tertentu itu, setiap denominasi itu, maka selalu dari calon-calon pemimpin itu, baik secara nasional, internasional, ataupun secara regional, itu selalu memberikan pemaparan-pemaparan tentang visi misi yang akan dicapai di dalam satu periode kepemimpinan ke depan. Nah, itu
adalah gereja organis. Tetapi jangan lupa bahwa gereja itu yang membedakannya dari berbagai organisasi dalam segala macam organisasi adalah bahwa gereja itu punya pengharapan yang kekal, yaitu akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga selama-lamanya. Nah ini, ya saya akan elaborasi nanti lebih dalam slide-slide berikutnya, tetapi di awal ini saya mau katakan kepada saudara bahwa pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu jangan sampai digeser, jangan sampai digantikan oleh hal-hal lain. Ya, baik itu karena dinyatakan juga di dalam Alkitab seperti mujizat, seperti berkat, seperti naik bukan turun, kepala bukan ekor. Ya. Tetapi itu harus tetap menjadi satu tujuan yang kita perjuangkan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Satu buku yang dikarang oleh pendeta kaliber internasional berkata bahwa kalau kita tahu kemana kita mau pergi, maka kita akan tahu apa yang harus kita persiapkan. Jadi di dalam berpengharapan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tidak sekedar kita melafalkannya atau menyatakannya sebagai sikap iman, tetapi itu juga harus menjadi satu gaya hidup perilaku di dalam kita beraktivitas setiap saat. Nah, pengertian eskatologi. Ada dua kamus yang saya kutip di sini, ya. Dari William Arndt, ya, berkata bahwa eskatologi adalah last, the end of the earth, ya, the end of the earth. Lalu kalau menurut Joseph Thayer berkata bahwa last in time or in place. Nah, jadi di sini ada dua aspek yang ditekankan, yaitu waktu dan ruang. Ya, jadi waktu di mana manusia hidup di tengah-tengah dunia ini, di dalam bumi yang sekarang ini, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi ada satu jangka waktu dan saatnya akan tiba bahwa jangka waktu yang diberikan kepada manusia itu akan segera tiba. Jadi ini saya terkesan dengan sebuah lagu yang berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ya, saudara mesti tahu itu, dan karena itu pergunakan kesempatan itu karena sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa waktu itu akan diakhiri. Dan yang kedua bahwa ruang, ya, bumi di mana kita sekarang sedang tinggal dan beraktivitas ini juga akan berakhir. Nah itu dari pengertian dari kata eskatos. Ya, tetapi kalau yang kedua yaitu logos, ya. Oh ya, saya lupa tadi, eskatologi terbagi dalam dua kata, ya, eskatos dan logos. Nah, logos itu artinya pembicaraan, kata, ya. Segala sesuatu yang disampaikan di dalam pembicaraan, ya, narasi, dan lain sebagainya. Jadi eskatologi adalah pengajaran atau pembicaraan tentang hal-hal yang akan datang. Ini eskatologi adalah studi biblikal tentang doktrin akhir zaman. Semua data-data dalam Alkitab akan dikaji dan dijadikan sebagai landasan utama, ya, sebagai landasan utama pengharapan eskatologi. Ya. Saya harap saudara punya respek yang tinggi terhadap hamba-hamba Tuhan yang telah dipakai luar biasa. Katakanlah bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh reformasi, ya itu semua kita harus hormati, hargai, karena mereka adalah orang-orang yang telah dipakai untuk mencanangkan kehidupan Kristiani yang sesuai dengan Alkitab. Ada buku-buku mereka yang bisa saudara dapatkan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa betapapun hebatnya hamba-hamba Tuhan dan karya-karya mereka yang terdokumentasi di dalam tulisan-tulisan,
maka saya mengharapkan supaya saudara menjadikan itu sebagai sumber nomor 2. Sumber primernya adalah Alkitab. Dan ini yang membedakan materi-materi ajaran saya di dalam kelas-kelas di mana saya mengajar itu, bahwa apapun subjek yang diminta untuk saya ajarkan itu, saya selalu mencari landasan teorinya itu dari Alkitab, bukan dari buku-buku. Dan apa yang membuat gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan terbagi ke dalam kelompok-kelompok sekarang ini di dunia dan juga di Indonesia adalah karena banyak atau para pendeta-pendeta itu mendasarkan paham-paham mereka atas buku-buku dan kemudian hanya menjadikan Alkitab itu sebagai referensi pendukung. Ya. Makanya muncullah aliran Luteranisme, aliran Calvinisme. Nah, di Indonesia ada banyak tokoh-tokoh gereja yang sudah dijadikan sebagai referensi primer melampaui Alkitab, dan ini semakin menambah runyam gereja, menambah runyam hubungan hamba-hamba Tuhan karena iman, keyakinan, dan paham kekristenan mereka itu didasarkan kepada buku-buku dan didasarkan kepada pernyataan pendeta-pendeta lebih daripada Alkitab. Dan karena itu maka saya katakan di sini bahwa kita akan mengkaji Alkitab itu secara komprehensif. Ya, tentu tidak semua ayat telah saya kaji, tetapi seberapa yang saya dapatkan itu saya berusaha untuk meramu, kemudian saya sampaikan kepada saudara di dalam poin-poinnya sesuai dengan pengelompokan dari data-data itu. Saya ketemu satu video yang saya sedang mencari waktu kapan saya akan melakukan reaksi terhadap video itu, oleh karena ini salah satu pendeta yang begitu saya kagumi, tetapi saya kaget ketika saya dapatkan video ini, oleh karena saya bisa menyimpulkan dari video itu, dia lebih menjadikan buku sebagai sumber data primernya daripada Alkitab. Nah, karena eskatologi itu berbicara tentang hari-hari terakhir, maka dia dibedakan dari zaman akhir. Nih, ya, saudara mesti tahu apa itu zaman akhir dan apa itu akhir zaman. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2, ya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ya, jadi pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah, apa zaman akhir itu? Nah, zaman ini semua kelompok-kelompok teolog itu mengakui ini, bahwa zaman itu terbagi di dalam 3 pembagian waktu secara garis besar, yaitu zaman Bapa, mulai dari penciptaan atau mulai dari kejatuhan Adam sampai kepada terpanggilnya Abraham. Itu disebut sebagai periode di mana Bapa mengambil alih. Lalu yang kedua adalah zaman anak, yaitu dari zaman terpanggilnya Abraham sampai kepada hari Pentakosta. Nah, kemudian zaman yang ketiga atau zaman yang terakhir, zaman Roh Kudus atau zaman gereja yang kita hidup sekarang ini. Mulai dari hari Pentakosta sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Nah, jadi itu yang disebut sebagai zaman akhir. Nah, banyak pembicara-pembicara yang saya temukan itu di YouTube dan juga di dalam kelas-kelas langsung seperti ini adalah mereka tidak bisa mengidentifikasi kedua periode waktu itu. Zaman akhir dan akhir zaman. Ya, padahal kita mengatakan bahwa akhir zaman itu adalah hari-hari terakhir dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu di akhir dari zaman akhir. Saudara. Nah, ini implikasinya sangat luas ya, implikasinya sangat luas kalau kita bedah ini, tetapi saya mau kasih dulu pembedaan itu secara garis besar saja bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman adalah hari-hari terakhir dari zaman akhir. Nah, ini jangan sampai saudara salah juga ya, karena banyak pendeta-pendeta telah melakukan juga kesalahan karena mengatakan bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun, dan karena itu maka zaman Bapak 2000 tahun, zaman anak 2000 tahun, lalu zaman gereja, zaman Roh Kudus 2000 tahun. Ini meleset semua perhitungan dan sebenarnya tidak ada landasan Alkitab untuk melakukan satu perhitungan seperti itu. Hanya cocok-cocokkan saja. 2 Petrus 3:8 dicocokkan dengan Kejadian pasal 1. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari, dan pada hari yang ke-7 dia berhenti. Nah, 6 hari itu berarti 6000 tahun. Ya, tetapi orang-orang itu tidak bisa, sekali lagi tidak bisa mengidentifikasi waktu yang ada di dalam Kejadian pasal 1 itu secara tepat, sehingga mereka katakan itu adalah satu periode yang panjang. Nah, saya tidak setuju dengan seperti itu karena saya berpatokan kepada Allah menciptakan langit dan bumi ini dan telah menetapkan benda-benda penerang, baik siang ataupun malam, dan itu ditempatkan secara persis, berotasi secara teratur, dan saya yakin saudara mulai dari hari pertama Tuhan meletakkan matahari dan bulan itu lalu berputar pada rotasinya sampai hari ini belum pernah mengalami satu pergantian periode rotasi itu. Ya, jadi 24 jam yang kita tahu ini satu kali bumi mengelilingi atau berputar pada rotasinya, maka dari dulu sampai sekarang itu tetap sama. Ya. Kalau pernah mengalami perhentian, ya, atau pernah mengalami perputaran mundur, ya jelas dikatakan di dalam Alkitab itu. Ya, pada zaman Raja Hizkia, matahari pernah diputar mundur oleh Tuhan. Pada zaman Yosua, matahari pernah diberhentikan oleh Tuhan supaya bangsa Israel dapat berperang sampai menaklukkan musuh-musuh. Nah, kalau yang begitu, tetapi bahwa pernah terjadi perubahan waktu bumi berputar pada rotasinya itu, ya itu saya belum pernah menemukan. Ya, ada beberapa waktu yang lalu ada video yang sampai ke saya itu, ada seorang yang lompat dari ketinggian berapa puluh ribu feet itu ya, dan lamanya dia lompat dari pesawat sampai ke bumi itu kurang lebih 4-5 menit, lalu dikatakan dalam narasi itu bahwa dia menyaksikan secara langsung dari ketinggian itu bagaimana bumi itu berputar. Nah, bumi itu berputar ya selama satu kali putaran rotasinya itu 24 jam. Jadi karena itu maka saya tidak sependapat dengan penafsiran bahwa Kejadian pasal 1 itu menunjuk kepada jangka waktu yang 1000 tahun. Bagi saya itu adalah jangka waktu 24 jam. Nah, jadi saudara-saudara itu yang saya sampaikan di dalam slide ini, bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman adalah hari-hari terakhir dari zaman akhir. Ya, kita tidak tahu ini hari-hari terakhir ini apakah. Nah, kalau 2000 tahun sudah lewat ya, karena dari 1 Masehi sampai kepada 2000 Masehi sudah lewat, karena kita sekarang sudah ada di 2023. Nah, jadi teori 2000 tahun satu zaman itu sudah patah dengan itu. Ya. Nah, problematika eskatologi.
problematika eskatologi. Banyak hamba Tuhan mengabaikan doktrin eskatologi. Mereka mengubah tujuan kekal gereja menjadi tujuan temporal. Ya. Gereja mengalami disorientasi. Gereja ini mau dibawa kemana? Ya? Waktu era-era tahun berapa itu ya? Gereja kami pernah melakukan satu sidang sinode. Lalu ada seorang pendeta di dalam gereja kami itu yang menulis sebuah buku kecil, yang buku saku gitu. Lalu judulnya adalah gereja ini, ya dia sebut namanya, gereja ini mau kemana? Gitu. Ya, itu satu judul buku yang cukup menggelitik saya sebagai pendeta di gereja itu dan sebagai juga yang menggeluti tentang ajaran eskatologi. Memang saudara bahwa gereja-gereja sekarang ini itu sudah lebih fokus kepada tujuan-tujuan temporal karena mengutamakan tentang masalah berkat, tentang masalah mujizat, tentang masalah atau hal-hal yang bersifat jasmani. Dan karena itu kita melihat bahwa perilaku gereja sekarang itu tidak ubah dengan organisasi-organisasi yang profit oriented. Ada bekas murid saya waktu Yusuf Roni masih punya sekolah, saya mengajar di sana di S1 dan S2. Ya. Dia berkata, Pak, saya bingung. Saya bergabung di sebuah gereja. Dan gereja ini punya jadwal tertentu untuk pengerja-pengerja berdoa di satu tempat berpindah-pindah. Ada yang di hotel, ada yang di rumah, tetapi kemudian pada satu ketika kami melakukan satu doa bersama di salah satu hotel di Jakarta, ditunjuklah satu orang untuk mendoakan masyarakat yang ada di Jakarta ini secara umum. Nah, ketika dia dalam doanya itu menyentuh tentang orang-orang yang terpinggirkan di Jakarta, orang-orang yang miskin di Jakarta, dia doa dengan begitu serius, ya, dengan cucuran air mata karena hatinya begitu tersentuh bagaimana supaya orang-orang yang susah di Jakarta itu bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, selesai doa, menurut teman ini kemudian diketawai. Untuk apa kamu berdoa untuk orang miskin? Apa yang kamu dapat dari orang-orang miskin? Pengusaha-pengusaha kaya, karena dari mereka lah kita akan mendapatkan berkat-berkat itu. Nah, ini saudara-saudara, saya percaya ini karena ini murid saya dan begitu dekat dengan saya. Ya. Sayangnya dia sudah meninggal, jadi saya tidak bisa konfirmasi ini buat saudara. Nah, yang kedua, teman yang satu juga berkata begini, waktu gereja ini dirintis, itu semua disupport dari pusat. Pengadaan fasilitas, baik gedung maupun sarana-sarana ibadah, disupport dari pusat. Tetapi kemudian secara periode diadakan satu evaluasi. Dan kalau sampai pada satu titik di mana gereja itu tidak bisa mengcover apalagi memberikan keuntungan, maka gereja itu akan ditutup oleh pimpinan. Nah, saudara-saudara, ini jangan saudara pikir ini cerita yang dikarang-karang, tetapi ini betul-betul sesuatu fakta yang terjadi di Indonesia, di mana banyak gereja begitu dimulai dengan semangat yang tinggi, tetapi ketika tidak ada pemasukan yang mengcover semua biaya operasional dan harapan dari perintis gereja itu, maka tidak segan-segan untuk menutup. Saya sendiri terlibat dalam satu perintisan gereja oleh teman saya dukung, ya, tetapi kemudian ditutup oleh karena dia pikir ya tidak ada keuntungan dari pelayanan itu. Nah, saudara-saudara, ini cerita-cerita nyata yang kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu
mendengarnya secara serius itu kita akan miris. Dan inilah fakta, bahwa gereja-gereja sekarang itu bukan lagi untuk mempersiapkan jemaat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetapi mengeksploitasi jemaat untuk kepentingan yang bersifat temporal. Ada gereja-gereja yang punya semboyan, punya slogan, mempersiapkan jemaat masuk surga. Tetapi kemudian ajarannya kacau balau. Nah, itu juga sisi lain, saudara. Nah, oleh karena itu maka poin satu di sini saya tekankan kepada Bapak Ibu, mari kita melayani, mari kita merintis gereja, menjalankan dan memanage gereja itu. Tetap ya, saya tidak memunafik bahwa saya butuh uang, saya butuh fasilitas pelayanan. Tetapi kalau kebutuhan yang bersifat temporal itu kemudian mengalahkan tujuan akhir dari gereja itu, maka berarti saya menjadi hamba Tuhan yang gagal. Nah, karena itu maka jadilah hamba-hamba Tuhan yang tetap realistis, tetapi jangan bergeser dari tujuan akhir dari pelayanan saudara, membawa jemaat dan mempersiapkan diri saudara sendiri untuk kehidupan yang kekal. Ya, mengecilkan organisme dan membesarkan organisasi. Nah, ini tadi saya sudah sebut juga sekelas itu, bahwa gereja-gereja di Indonesia itu, ya saya tidak begitu tahu di luar negeri, di Indonesia itu yang diupayakan peningkatannya itu adalah organisasinya. Baik visi misinya, bagaimana supaya dapat mencapai apa yang kita harapkan itu, maka kita mendesain satu pola-pola pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan dikreasi sebegitu rupa. Bisa kita mengadopsi pola-pola dari gereja lain tetapi dimodifikasi, ya, supaya punya daya tarik, supaya punya daya marketable, ya. Itu. Karena itu fasilitas ibadah, ya. Itu kalau bisa kita bangun gereja yang semewah-mewahnya. Berapa waktu yang lalu, saudara, ya, kami ada persekutuan hamba Tuhan dan saya mendengarkan satu cerita yang sangat ironi. Bahwa ada satu gereja besar di Indonesia yang sudah hampir sampai kepada penjualan aset-aset. Karena gereja itu pada dulunya itu dengan support dari banyak jemaat dalam negeri dan luar negeri membangun gereja yang besar di Indonesia, membuka cabang-cabang dengan dana yang tidak kecil, tetapi sekarang gereja itu mengalami kesusahan secara ekonomi sementara biaya operasionalnya sangat tinggi, maka gereja-gereja itu, hamba-hamba Tuhan dalam gereja itu sedang bingung oleh karena sewaktu-waktu mereka aset yang mereka pergunakan selama ini itu akan diambil untuk dijual menutupi operasional di pusat. Dan saudara, ini selama ini pendeta itu fokus bagaimana membangun gereja besar, gereja terbesar, ya, karena terobsesi dengan gereja-gereja luar negeri. Ya, salah satu kiblat pendeta-pendeta di Indonesia itu adalah gereja di Afrika, ya, yang pendetanya sampai punya jet pribadi. Nah, ini saudara, ya. Jadi bagaimana sekarang gereja-gereja itu membenahi organisasinya begitu rupa, begitu sempurna, tetapi sangat disayangkan bahwa gereja abai dengan masalah organisme. Organisme itu adalah lembaga ilahi yang didirikan Tuhan, di mana di dalamnya umat itu diajar kebenaran firman Allah, sehingga jemaat itu dapat sesuai atau hidup sama seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Karena itu maka 20 tahun terakhir saya berkecimpung di dunia pendidikan teologi itu yang menjadi konsentrasi saya. Itu bukan soal gaji, bukan soal penghasilan, tetapi bagaimana supaya hamba-hamba Tuhan itu dibekali dengan pengetahuan Alkitab yang benar, supaya mereka lebih membenahi organisme gereja daripada organisasi gereja. Itu saudara, ya. Nah,
Yang ketiga, doktrin eskatologi merupakan salah satu doktrin Alkitab yang paling banyak diselewengkan. Dan ini memang beralasan. Ya, coba kita buka satu ayat dulu. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-16. Petrus berkata begini. Atau saya baca mulai dari ayat 15 ya. Atau 14 lah ya, supaya lebih lengkap ya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, ya, tentang doktrin eskatologi. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, ini karena Alkitab sendiri yang sudah mengatakan seperti itu, saudara-saudara, maka ya tidak ada lagi argumentasi yang bisa mematahkan argumentasi ini, karena ini Alkitab, ya, bahwa hamba-hamba Tuhan yang oleh karena pemahamannya itu tanggung-tanggung dan imannya juga itu tanggung-tanggung, maka mereka susah untuk memahami doktrin ini. Ini satu tantangan bagi saudara dan saya. Lalu yang kedua, susah untuk dipahami, dan karena itu mereka mengambil jalan pintas. Mereka menafsirkan ayat-ayat Alkitab tentang pokok itu menurut pikiran mereka sendiri, memutarbalikkan. Secara khusus, Petrus menyatakan tentang doktrin eskatologi itu, tetapi juga kita temukan sesuai dengan Petrus tadi, dengan doktrin-doktrin yang lain. Ya. Buku saya sedang ada dipercetakan sekarang ini, mudah-mudahan bulan depan bisa keluar. Itu di situ saya tulis bagaimana doktrin keselamatan di Indonesia itu menjadi pro kontra, ya, karena banyak pendeta-pendeta yang begitu gampang untuk memberikan satu pernyataan, tetapi hanya ditopang oleh sepotong ayat, bukan oleh keseluruhan Alkitab. Nah, ini saudara, jadi gereja itu terancam bukan oleh ormas-ormas yang intoleran, ya, yang ekstrim-ekstrim itu bukan. Tetapi gereja sedang terancam dari dalam dirinya sendiri, karena gereja sedang dilayani oleh orang-orang yang begitu gampang untuk memutarbalikkan fakta-fakta kebenaran Alkitab. Nah, kenapa saya senang di sini? Karena saya tahu saudara-saudara ini adalah hamba Tuhan yang dipakai secara luas, dan oleh karena itu saya mau supaya pikiran saya ini juga bisa menjadi bagian dari pemikiran saudara, lalu kemudian bisa menjadi landasan di dalam saudara melakukan pelayanan kepada jemaat di mana saja Tuhan percayakan kepada saudara. Nah, ini hanya 3 saja, ya. Masih ada problem-problem yang lain, ya. Atau kalau saudara buka di YouTube itu ramalan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu saudara lihat di situ. Banyak sekali. Dari masa ke masa, dari apa namanya itu ya, periode ke periode, generasi ke generasi, dan yang terakhir itu ya di Indonesia. Ada yang namanya, saya sebut ini tidak ragu-ragu ini karena ini memang sudah, namanya Pendeta Mangapin Sibuya, yang mengatakan bahwa kita ini anak-anak terang.
Karena itu kedatangan Tuhan bukan datang seperti pencuri pada malam hari, tetapi datang seperti tamu pada siang hari. Karena itu kita tahu kapan Tuhan datang. Lalu dia menetapkan bahwa tanggal 10 November tahun 2003, Yesus akan datang di Belenda, Bandung. Tetapi sampai pada waktu itu, yang datang bukan Yesus, tapi yang datang adalah polisi. Yang datang adalah pegawai-pegawai Departemen Agama untuk mengevakuasi sekian ratus orang Kristen yang berkumpul dari seluruh penjuru Indonesia datang di Belenda untuk tujuan menanti Yesus akan datang pada tanggal 10 November tahun 2003 itu. Waduh, saudara, itu waktu polisi melakukan evakuasi dan waktu orang Departemen Agama melakukan evakuasi untuk mengembalikan orang-orang itu ke daerahnya masing-masing itu cukup tegang, saudara, karena diberitakan langsung oleh radio-radio di Tangerang, ya, dan saya monitor itu sampai larut malam. Bagaimana polisi dan pegawai Departemen Agama itu bekerja begitu keras untuk menyadarkan orang-orang ini. Terbukti salah. Itu yang saya bilang tadi, jangan tanya saya mengenai saat kapan Yesus datang, karena saya tidak tahu. Orang-orang yang sok tahu ya terbukti telah dipermalukan oleh kelakuan mereka sendiri. Nah, ada satu buku lagi. Nah, tapi saya tidak terlalu serius dengan buku ini karena dia adik kelas saya dan ya, dia tidak terlalu jauh ya pendidikannya dalam hal itu. Lalu dia tulis bahwa masa antikris itu akan dimulai pada tahun 93. Nah, kalau dimulai pada tahun 93 dan masa itu akan berlangsung selama 7 tahun, berarti Yesus akan datang pada tahun 2000. Tapi ya tahun 2000 udah lewat, 23 tahun. Nggak terjadi apa-apa juga. Nah, jadi saudara, itu bagian dari problematika eskatologi yang begitu banyak, ya. Tetapi saya tuliskan di sini hanya 3 dan 4 dengan yang saya sampaikan secara lisan ini. Ini harus menjadi perhatian saudara. Ya, jangan sampai saudara membiarkan ajaran-ajaran itu berkembang. Lalu yang kedua, jangan sampai saudara sendiri terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang seperti itu. Ya, ini kita harus perangi nih pemikiran-pemikiran dan pola-pola pelayanan hamba Tuhan yang masuk di dalam 4 kategori tadi itu kita perangi. Ya, kita perangi bukan dengan cara-cara yang negatif. Kamu jangan ke sana, kamu jangan ikut pendeta itu tidak bisa. Ya. Ada pendeta yang mengatakan kalau kamu di sini aja, jangan pergi ke sana. Itu pendeta yang mengkerangkeng jemaatnya, pendeta yang memberi kacamata kuda kepada jemaatnya. Saya tidak setuju dengan pendeta itu. Pola-pola itu. Nah, yang kita lakukan di dalam memerangi paham-paham yang keliru adalah ajarkan Alkitab secara benar, ajarkan doktrin eskatologi itu secara benar. Dan dengan demikian jemaat akan sadar dengan sendirinya mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita hanya melarang seperti anak kecil, kamu jangan main ya nanti kamunya, itu ketinggalan zaman, saudara. Ya, yang sekarang kita lakukan adalah mari kita mengajarkan secara intens pengajaran yang Alkitabiah itu. Nah, ini yang menjadi kelemahan-kelemahan kita ini hamba Tuhan itu ya, karena yang gencar di YouTube itu adalah orang-orang yang motivasinya salah, ajarannya salah, tetapi karena ditunjang dengan penampilan yang memukau, ditunjang dengan organisasi yang kuat, ditunjang dengan dana yang kuat, ya mereka lebih agresif daripada kita. Jadi karena itu saudara, mari kita saling mendoakan supaya kita bisa setidak-tidaknya mengurangilah pengaruh mereka terhadap jemaat-jemaat Tuhan. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa membuat mereka sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Tujuan mempelajari eskatologi. Tentu ini sintesis, ya. Tapi ini akan kita bahas di dalam poin-poin berikutnya. Ya, ini saya hanya sampaikan secara sintesis saja. Jadi karena itu maka
Jarang ada ayat di sini, ya. Ini hanya sintesis, ya. Pentingnya belajar eskatologi. Porsi nubuatan Alkitab tentang akhir zaman adalah lebih kurang 25%. Nah, lebih kurang 25% ini saya kutip langsung dari diktat guru saya, ya, Dr. Kris Marantika. Sejauh mana 25% ini dapat dibuktikan, ya saya belum melakukan itu. Tapi yang pasti begini, saudara, ya. Setelah saya menggumul Alkitab di dalam kerangka penulisan buku saya sedang dalam proses itu, maka saya menemukan dari Alkitab itu begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang akhir zaman. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu apalagi. Jadi begitu banyak. Dan ada kitab-kitab dalam Alkitab yang secara porsi itu memang lebih menekankan akhir zaman dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Ya. Dan semua pendeta-pendeta itu sudah mengakui bahwa kitab Daniel itu adalah kitab yang bersifat nubuatan akhir zaman. Ya. Walaupun Yesaya, Yehezkel, Yeremia juga ya tidak kurang, tetapi dibandingkan dengan kitab Daniel, ya Daniel porsi nubuatan akhir zamannya itu lebih banyak. Ya. Dalam Perjanjian Baru, Wahyu, ya itu Wahyu itu sudah pasti itu. Pasal 1, sampai pasal 3 itu berbicara tentang kondisi gereja sekarang, tetapi pasal 4 sampai pasal 22 kitab Wahyu itu semuanya berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Jadi kitab Wahyu itu harus akan menjadi kajian kita juga nanti di dalam pelajaran ini, ya, karena banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian mengajarkan kitab Wahyu itu akhirnya kontradiksi karena ya teorinya, ya nanti ada teori penafsirannya. Nah, jadi akhirnya saya berkeyakinan bahwa memang porsi nubuatan akhir zaman di dalam Alkitab itu, ya walaupun saya tidak yakin 25%, ya karena kalau 25% itu dari 33.000 ayat Alkitab itu, kalau 33.000 dibagi 4 ya berapa itu, ya. Jadi ya ini makanya dibilang kurang lebih, ya. Tetapi ini porsi yang banyak, saudara. Ya. Eskatologi merupakan finishing touch. Merupakan finishing touch dari sistematika teologi. Ya, sistematika teologi. Yang tadi saya katakan itu. Bibliologi, teologi proper, kristologi, pneumatologi, soterologi, antropologi, dan lain sebagainya itu, kalau tidak ada eskatologi, maka doktrin-doktrin yang lain itu menjadi sebuah bangunan yang tidak selesai. Ya, makanya finishing touch ini diambil dari terminologi tukang bangunan. Ya, jadi bagaimana sebuah bangunan itu baru akan sempurna kalau sudah disentuh dengan sepuan akhir, seperti pemasangan kunci, pengecatan, dan aksesoris di dalamnya itu, ya itu bagian yang disebut sebagai finishing touch. Nah, oleh karena itu maka doktrin sistematis itu akan menjadi sempurna kalau berujung kepada akhir zaman, doktrin akhir zaman. Nah, jadi itu sebabnya maka eskatologi ini tidak bisa tidak harus menjadi bagian yang integral dari semua pelajaran Alkitab. Ya. Doktrin eskatologi itu sangat penting karena dari doktrin itu kita tahu kemana gereja harus pergi. Doktrin eskatologi memberitahukan kepada kita keadaan akhir yang harus dicapai oleh semua gereja, oleh semua hamba-hamba Tuhan. Karena eskatologi itu memaparkan kepada kita dunia baru, langit baru, bumi baru, dan keberadaan Allah di tengah-tengah umatnya. Nah, jadi karena itu maka
kalau kita berbicara tentang tujuan gereja, maka tujuannya itu adalah tujuan eskatologis. Eskatologi menyatakan standar iman yang sesungguhnya. Nanti kita akan belajar tentang penghakiman-penghakiman. Ada 5 penghakiman. Dari penghakiman-penghakiman itu kita tahu, saudara-saudara, siapa yang berkenan kepada Allah, siapa yang berhak untuk mendapatkan pahala-pahala. Itu akan kita tahu kalau kita melakukan studi sistematis, komprehensif, dan dalam tentang eskatologi itu. Nah, dari situ kita tahu standar. Nah, oleh karena itu maka, kalau di dalam saudara mempersiapkan jemaat itu, maka persiapkanlah jemaat itu menuju kepada standar yang Tuhan telah tetapkan, bahwa orang yang layak masuk surga, orang yang layak untuk bersama-sama dengan Tuhan itu adalah orang-orang yang dengan standar ini. Nanti itu kita akan pelajari juga nanti di dalam kelas ini. Ya, menyatakan pokok pengharapan dari gereja. Paulus berkata, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Apa yang harus menjadi pengharapan kita itu adalah kemuliaan itu. Kemudian di dalam, saya baca aja. Roma 8 ayat yang ke 29, ya. Kalau ayat 28 itu kan menjadi favorit dari banyak jemaat, banyak orang Kristen gitu, pendeta-pendeta apalagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Jadi terobsesi dengan kebaikan-kebaikan itu. Nah, tetapi kebaikan itu macam apa? Standar kebaikan itu macam apa? Nah, ayat 9 dan 30 sebenarnya itu yang menjelaskan tentang kebaikan yang dimaksud Tuhan itu. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Jadi target yang kita mau capai adalah serupa dengan anaknya. Jadi proses kehidupan ini tidak gampang, saudara-saudara, ya. Menjadi orang Kristen itu tidak gampang. Dan ini tugas pendeta-pendeta, tugas saudara dan saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk melakukan itu bagi jemaat, supaya mereka siap. Karena mengiring Tuhan itu artinya di dalam satu proses pembentukan, masuk di dalam satu proses untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya dari semula, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, jadi ada 2 tujuan akhir di sini. Pertama, serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, dimuliakan. Dimuliakan. Saya selalu terkenang dengan Olimpiade Barcelona. Maaf ya. Tahun berapa itu? Di mana Susi Susanti mempersembahkan emas untuk Indonesia dalam cabang olahraga bulu tangkis. Ketika upacara penyerahan hadiah itu namanya dipanggil, lalu dia berjalan. Ketika dia berjalan itu
ada sebuah lampu sorot yang mengikuti dia. Mengikuti dia sampai di atas panggung. Ketika dia di atas panggung, dia disematkan medali, kemudian diberikan karangan bunga, baik yang dipegang maupun yang dikalungkan juga. Lalu kemudian dia menghadap ke bendera Indonesia, merah putih dinaikkan, lalu diiringi dengan lagu Indonesia. Ya, saya terharu pada waktu itu karena saya pencinta bulu tangkis dan Susi Susanti juga tidak dapat menahan rasa harunya karena dia mencapai itu, dan sekarang dia ada di satu tempat di mana dia menerima kemuliaan karena semua mata seluruh dunia, apalagi yang ada di stadion itu memperhatikan bagaimana Susi Susanti dimuliakan. Nah, itu adalah satu gambaran, saudara, ya, bagaimana nanti kita akan dimuliakan oleh Tuhan seperti itu. Nah, tetapi untuk itu maka sekarang ini, ya, sekarang inilah waktunya untuk melakukannya, untuk mencapai itu. Karena banyak orang yang hanya terobsesi dengan momentum itu, tetapi mereka lupa bahwa Susi Susanti untuk mencapai panggung itu dia harus mempersiapkan diri bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Ya, sama juga seperti khotbah, ya. Saya menyimpang dikit, saudara. Banyak pendeta-pendeta yang terobsesi dengan tampilan di atas mimbar yang mungkin hanya 30-40 menit. Tetapi sebenarnya tampilan di atas mimbar yang 30-40 menit itu mempersiapkannya berhari-hari, ya, bahkan mungkin berminggu-minggu. Ini banyak pendeta-pendeta yang lupa itu, bahwa di belakang mimbar itu atau di atas belajar itu, kita di situ mempersiapkan sebaik mungkin supaya ketika kita tampil di mimbar maka kita mendapatkan kemuliaan itu. Memperlihatkan kemuliaan Allah secara nyata. Ini akhir zaman. Ya. Paulus berkata bahwa sekarang ini kita hanya melihat seperti melihat bayangan di cermin. Kita hanya mengenal dari apa yang kita baca, kita dengar. Tetapi nanti kita akan berhadapan muka dengan muka. Dan kita akan mengenal dia sama seperti kita dikenal. Tidak ada lagi batas, ya. Karena manusia akan kembali kepada keadaan yang sempurna, maka seperti kehidupan di Taman Eden, Adam dan Hawa dengan Tuhan yang bergaul begitu karib, yang bergaul tanpa batas itu, demikian juga nanti kita akan mengalami hal yang sama ketika Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Nah, saudara-saudara, itu pentingnya belajar eskatologi. Menyatakan kemenangan akhir dari orang-orang kudus. Nanti kita akan belajar tentang dua peperangan besar yang namanya Perang Harmagedon dan yang namanya Perang Gog dan Magog. Nah, ini bukan perang yang main-main, saudara-saudara, karena segala bangsa akan bersatu padu untuk memerangi satu kelompok umat. Bangsa Israel, ya, akan diperangi, tetapi di dalam peperangan itu Tuhan akan menyatakan kemuliaannya sehingga umatnya akan mengalami kemenangan akhir yang gilang gemilang, baik di dalam perang Gog dan Magog, perang Harmagedon, maupun di dalam perang Gog dan Magog. Doktrin eskatologi mengajarkan kepada kita tentang keadaan akhir dari dunia. Nasib akhir dari dunia ini bagaimana? Di dalam Petrus itu jelas. Ya. Langit akan tergulung bagaikan kertas. Dan bumi ini akan hangus di dalam nyala api. Langit dan bumi yang lama akan hilang lenyap, tetapi kemudian diganti dengan langit dan bumi yang baru.
mengarahkan pelayanan gereja. Ini saya sudah sebutkan tadi berulang-ulang itu ya. Gereja mau tidak mau harus diarahkan. Ya, pelayanan maksudnya pelayanan gereja ya harus diarahkan kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kalau saudara tidak melakukan itu berarti saudara hanya pemimpin organisasi dan bukan pemimpin gereja organisme. Menyatakan kondisi dunia yang ideal tanpa iblis. Ya, ada satu masa di mana iblis tidak akan berdaya apa-apa. Ya. Dan dalam situasi dunia yang tanpa pengaruh iblis itu, dunia akan mengalami satu situasi yang begitu indah. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Alkitab menyatakan situasi itu, ya. Menyatakan hakikat manusia tanpa iblis. Nah, ini. Kalau sekarang ini saudara mengalami masalah, seperti saya yang sambil mengajar, sambil batuk-batuk ini, dengan mudah kita katakan, oh ini iblis. Iblis tidak senang saya mengajar. Iblis tidak senang saya memberitakan firman. Jadi mudah untuk kita menyalahkan iblis dan membenarkan diri sendiri. Tetapi apakah betul semua yang terjadi dalam diri kita yang buruk itu merupakan pekerjaan iblis? Itu nanti kita akan lihat bahwa ketika manusia atau ketika dunia ini dibebaskan dari pengaruh iblis, di situ kita bisa melihat hakikat manusia bahwa walaupun tanpa iblis, manusia itu sebenarnya dalam dirinya ada hakikat dosa yang mencenderungkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi jangan serta-merta menengking iblis. Kalau ada masalah, saudara-saudara, ya koreksi diri dulu. Seperti saya malam ini ya, saya perlu koreksi diri juga. Udah tahu umur udah tua, orang bilang udah bau tanah gitu, tetapi sok-sok jago menantang hujan. Nah itu. Jangan salahkan iblis. Jangan bilang ini ujian dari Tuhan. Jangan. Saudara menentang hukum alam, ya. Jangan saudara pikir hukum alam itu ada dengan sendirinya. Hukum alam itu ada sebagai ketetapan Tuhan. Dan siapa yang menentang hukum alam berarti menentang hukum Tuhan. Dan ini akibatnya, saudara. Ya, jadi hakikat manusia nanti itu akan kelihatan terang benderang bahwa bukan karena iblis dia ingin berbuat jahat, tetapi karena dirinya sendiri dia mau berbuat jahat. Nah, kemudian ini yang saya tuliskan terakhir ini, bahwa dengan kita mengerti tujuan akhir dari dunia ini, dari gereja, maka sekarang ini kita harus berjuang untuk membawa orang sebanyak-banyaknya ke dalam kerajaan surga. Bebaskan mereka atau tarik mereka dari jalan menuju neraka. Ada satu pendeta besar yang mengatakan dia berkata begini, mengenai kedatangan Tuhan, mengenai kehidupan, anggap besok Tuhan akan datang, dan karena itu hari ini kamu betul-betul harus hidup di dalam kekudusan. Karena kalau Tuhan datang dan kamu hidup dalam keadaan berdosa, maka celakalah hidup. Tetapi mengenai pelayanan, anggap Tuhan akan datang 1000 tahun lagi, dan karena itu buat pelayanan yang sebanyak-banyaknya, bangun gereja yang sebanyak-banyaknya, supaya semakin banyak orang yang dijangkau bagi kerajaan Allah. Nah, itulah beberapa poin yang saya sampaikan tentang pentingnya belajar eskatologi. Ini panjang nih saudara ya. Slide-nya pendek tetapi ini panjang uraiannya, jadi saya coba dulu berhenti sampai di sini, dan
saya berikan kepada saudara-saudara untuk kita berinteraksi. Ya, saudara tanggapi apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang mungkin saudara agak kurang pas, diberikan yang pas. Lalu kemudian kalau mau menambahi, ya, saya tahu ini masih kurang, saudara, masih perlu ditambahi, dan karena itu terbuka untuk penambahan-penambahan selama nanti didukung dengan Alkitab secara baik. Terima kasih Bu Heni, saya kembalikan untuk waktu selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel. Materi pelajaran kita hari ini sangat bagus sekali ya. Ternyata untuk mempelajari eskatologi itu sangat luas, sangat dalam. Hari pertama aja kita belum banyak ya, baru pengantar aja mengapa kita pentingnya belajar eskatologi tadi. Nah, ada 12 poin tadi yang saya perhatikan di sana. Tentunya Bapak Ibu ya, di sini akan diberikan kesempatan nanti untuk ruang tanya jawab ya. Anda boleh mempersiapkan diri untuk ruang tanya jawab. Dan sebelumnya saya minta izin, saya akan share sesuatu untuk kita Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Daniel. Pergunakan waktu sebaik-baiknya ya. Baik Pak Daniel, saya mau bertanya sedikit. Bagaimana kalau anak-anak Tuhan tidak mengerti tentang pelajaran eskatologi ini? Apa efek negatifnya bagi dunia untuk kalau orang yang tidak mengerti? Karena saya lihat ada 12 poin tadi, itu penting sekali. Sebenarnya dalam 12 poin yang tadi Bapak jelaskan itu kayaknya persingkat ya. Kalau satu seperti aja mengenai poin pertama aja, porsi nubuatan Alkitab tentang akhir zaman itu sebenarnya itu mungkin bisa dibuat berseri-seri ya pelajarannya. Bukan hanya seperti yang Bapak jelaskan tadi singkat gitu. Tetapi untuk mengerti tentang standar iman juga, standar iman itu juga mesti ada pelajaran khusus. Nah, itu bagaimana efeknya, karena saya khawatir kalau setiap orang tidak mengerti tentang pelajaran eskatologi ini sangat berbahaya menurut saya, Pak. Silakan Pak Daniel. Oke, terima kasih Ibu Heni. Ya, jadi memang idealnya setiap anak-anak Tuhan itu harus berjuang untuk memahami setiap pokok-pokok doktrin di dalam Alkitab. Ya, menjadi kelemahan dari hamba Tuhan sekarang ini adalah tidak memperlengkapi diri dengan pokok-pokok doktrin itu, dan itu sebabnya yang mereka ajarkan di atas mimbar itu adalah hal-hal yang bersifat praktis, tetapi juga tidak berbasis kepada Alkitab, tetapi berbasis kepada filosofi, ya, dan berbasis juga kepada hal-hal yang bersifat empiris. Karena itu banyak di antara mereka yang cerita hidupnya itu lebih panjang daripada kupasan Alkitab ketika mereka di atas mimbar. Karena doktrin-doktrin yang mereka ajarkan itu adalah doktrin-doktrin yang berbasis kepada pengalaman hidup. Nah, apa dampak buruknya? Tunggu dulu, sebelum saya ke situ, bahwa sebenarnya semua orang Kristen itu banyak sedikit itu tahu tentang akhir zaman, khususnya mengenai Yesus akan datang kembali. Itu udah pasti itu, ya. Karena di setiap gereja-gereja, apakah itu masuk di dalam poin liturgi atau tidak, pengakuan iman rasuli itu juga sering dibacakan atau dihafalkan dan menjadi salah satu poin liturgi di dalam gereja-gereja. Jadi dan di dalam rumusan pengakuan iman rasuli itu salah satunya dikatakan bahwa dia akan datang kembali. Ya, jadi banyak sedikitnya itu memang jemaat akan tahu dan sudah tahu itu, ya, bahwa Yesus yang sudah datang sebagai manusia pada hari Natal, dia telah mati pada hari Paskah, naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menjemput umatnya. Itu pasti tahu yang seperti itu. Nah, tetapi sejauh mana mereka meyakini, itu yang akan berpengaruh di dalam kehidupan mereka. Bahwa apa yang merupakan dampak negatif bagi jemaat, bagi umat Tuhan dengan tidak adanya pemahaman yang
dalam tentang eskatologi ini, ya itulah yang kita lihat bahwa mereka itu tidak ada rasa takut untuk berbuat dosa. Ya, tidak takut untuk berbuat dosa. Dan ironi bahwa pelaku-pelaku kejahatan, ya Indonesia saja, konteks Indonesia itu banyak orang-orang Kristen. Masuk penjara karena korupsi, masuk penjara karena manipulasi data, masuk penjara karena kasus keuangan. Ya, saya dengan teman-teman di Jabodetabek ini kami melayani 10 penjara. Ya tolong didoakan Bapak Ibu karena kami dalam 10 penjara itu minimal satu penjara itu 1 kali dalam 1 hari minggu. Ada yang satu penjara 2 kali dalam 1 hari minggu. Dan kami di sana bertemu orang-orang Kristen, aktivis-aktivis gereja, pejabat-pejabat, ya pejabat-pejabat. Di Salemba saya selesai khotbah, saya disalami oleh seorang dan dia berkata, Pak, saya mungkin 2 minggu lagi nih, tapi ini beberapa tahun yang lalu, saya 2 minggu lagi akan keluar dari tempat ini. Oh ya gitu, lalu apa pekerjaan Bapak di luar? Oh, dia bilang, saya juga pendeta. Oh, pendeta masuk Salemba. Susah. Karena tidak tahu bahwa dia akan dihakimi. Ya, nanti kita akan berbicara tentang penghakiman itu. Ini bukan hanya sekedar wacana, nanti kita akan melihat bahwa betul-betul itu akan dilakukan secara adil, benar. Dan oleh karena itu maka orang Kristen yang mengetahui bahwa satu kali dia akan menghadap takhta pengadilan Kristus, dia tidak akan main-main dengan kehidupan ini. Ya, dan termasuk hamba Tuhan, ya, bahwa kita akan menghadap Tuhan. Kalau saudara baca di dalam saya lupa itu 1 Korintus pasal 4, ya, kita akan menghadap Tuhan sebagai hamba Tuhan yang telah dipercayakan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil ini. Kita akan menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua pelayanan kita. Ya. Bukan 2 Korintus 5:10, ya, ini lain lagi. Nah, secara khusus saudara dan saya sebagai hamba Tuhan ini harus tahu bahwa eskatologi ini begitu penting, dan karena itu maka jangan main-main dengan mimbar. Ya, jangan main-main dengan mimbar. Jangan naik di mimbar dengan membawa khotbah orang lain yang saudara sendiri belum pahami. Ya. Karena banyak, ya, di dalam buku saya itu saya bahas juga tentang pengkhotbah copy paste. Pengkhotbah yang menciplak khotbah orang lain. Jadi dia sendiri tidak paham. Tetapi karena dia pikir itu khotbah yang menarik, maka dia sampaikan. Nah, hati-hati. Semua kata-kata yang kita ucapkan di atas mimbar itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu Alkitab berkata, tidak ada satu kata-kata sia yang keluar dari mulut kita yang bebas dari pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Nah, jadi orang Kristen yang tidak mengerti eskatologi itu secara benar, ya akhirnya akan memperlakukan hidup ini semau gue, kata orang Betawi gitu. Nah, jadi saya kira itu satu saja Bu dulu yang saya sampaikan, karena nanti kita akan menemukan ya hal-hal apa yang harus kita kerjakan itu kalau kita sudah masuk di dalam poin-poin, ya. Jadi apa yang saya sampaikan secara sintesis yang Ibu tadi sebut 12 itu, dan itu akan nanti kita elaborasi lagi di dalam poin-poin berikutnya. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak Ya. Daniel. Baik teman-teman semua, adakah di antara teman-teman yang mau menggunakan waktu ini untuk bertanya? Silakan teman-teman. Angkat tangan, jadi biar nanti saya bukakan ininya ya. Ini topik yang berat ya teman-teman ya. Pelajaran yang berat hari ini. Ya. Mungkin nanti akan ke depan ini baru muncul pertanyaan-pertanyaan. Jadi apa yang dapat malam ini akan menggugah sehingga nanti muncul pertanyaan di sesi-sesi berikut. Ya, tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya benar. Ya teman-teman, ya silakan. Ada Pak Kemiri. Silakan Pak Kemiri. Ya. Oke, silakan. Salam. Shalom Pak Kemiri. Salam Pak Kemiri. Saya pikir ini topik yang kita tunggu-tunggu juga ya. Saya juga surprise kalau sampai 25% isi tentang di Alkitab itu tentang eskatologi. Tapi saya pikir rasanya nggak sampai lah, kurang kali ya. Ya, kira-kira seperti Pak Kris, saya belum juga nebak 15-20 paling. Yang pertanyaan saya gini Pak, tadi kalau ditanya waktu jangan tanya saya.
Lalu kira-kira pendekatan apa nanti yang Pak Daniel lakukan? Apakah kita hanya tahu kejadian-kejadian apa yang akan terjadi? Karena waktu saya bilang kita nggak akan sama mungkin seperti perkataan Tuhan Yesus. Saya pun nggak tahu waktu itu apa kejadian itu. Lalu apa yang kita harapkan gitu? Mungkin kalau kita urutkan lagi di abad pertama, jangan-jangan orang Kristen juga abad kedua juga sudah memperkirakan, oh gempa ini sudah akan terjadi kiamat. Abad ketiga juga, karena itu sudah terjadi itu semua kejadian-kejadian itu. Jangan-jangan ini sampai 7.000 tahun lagi juga sama juga menunggu. Nah, hanya konfirmasi. Lalu apa yang kita harapkan dari ayat-ayat yang Alkitab kalau seandainya pendekatan waktu kita tidak bisa harapkan menurut Pendeta Daniel? Lalu pendekatan apa yang mau kita harapkan lagi di dalam eksatologi ini? Terima kasih. Oke. Yang dimaksud dengan waktu di situ adalah saat sangkakala Allah berbunyi itu. Ya, saat sangkakala Allah berbunyi itu yang saya bilang jangan sampai sudah tanyakan itu, karena saat sangkakala Allah berbunyi dan Yesus akan turun dari surga itu yang saya sebutkan jangan ditanyakan, karena mengenai saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi bahwa ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, baik sebelum dan sesudah sangkakala Allah itu berbunyi, itu jelas dikatakan dalam Alkitab. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Apa-apa yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjelang sangkakala Allah itu berbunyi. Lalu yang kedua adalah apa-apa yang terjadi sesudah Yesus itu datang, baik di awan-awan atau ketika dia telah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Nah, itu jadi dari itu aja ada dua hal yang kalau Bapak itu datang di awan-awan dan datang menginjakkan kakinya di atas bumi ini. Nah, ini jadi itu jelas Alkitab menyatakan seperti itu, dan itulah yang akan kita kaji, dan karena itu maka kita sekarang ini harus mempersiapkan diri untuk itu. Nah, kemudian mengenai abad pertama, ya di sini memang penafsiran macam-macam. Kitab Wahyu itu salah satunya diyakini oleh banyak pendeta sekarang ini bahwa sebenarnya apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu itu sudah terjadi pada gereja mula-mula, khususnya di Eropa Barat. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa peristiwa-peristiwa yang digambarkan atau dideskripsikan dalam kitab Wahyu itu tidak seperti apa yang telah terjadi dalam sejarah, baik di Eropa Barat secara politis maupun secara gereja yang dialami oleh gereja-gereja awal di Eropa Barat itu. Jadi, saudara-saudara, apa yang diajarkan juga oleh bapak-bapak gereja pada abad-abad pertama itu ya memang, coba ini saya sampaikan satu ayat ini ya. Mudah-mudahan ini memberikan satu penggambaran. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi kata sudah dekat ini dari dulu sudah ada, Pak. Sudah ada. Tetapi sudah dekat di sini bukan menentukan titik waktu Yesus akan datang dengan sangkakala Allah yang berbunyi itu. Tetapi bahwa setiap periode di mana kita hidup itu di dalamnya ada situasi-situasi genting yang mengharuskan kita untuk menjaga diri. Jangan sampai kita hanyut dengan situasi-situasi seperti itu, lalu kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh rasul-rasul, itu juga yang disampaikan oleh bapak gereja pada abad-abad pertama gereja itu, supaya gereja itu tetap kuat di dalam iman dan mempertahankan pengharapan mereka, karena mereka dihantam begitu hebatnya dengan berbagai kesulitan-kesulitan. Nah, jadi dalam setiap generasi itu ada tantangannya seperti itu, tetapi yang menjadi pesan inti daripada Petrus mengenai ayat ini adalah supaya
anggaplah kematian itu sebagai saat terakhir di mana engkau bisa menjaga imanmu. Ya. Nah, jadi gereja mula-mula sudah habis periode mereka. Kita sekarang yang gereja di abad ke-23 ini, ya kita juga harus menjaga diri, menjaga iman kita supaya jangan sampai kita hanyut dengan situasi lalu lupa pengharapan kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ya bukan hanya sekedar melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada gereja mula-mula, tetapi juga bahwa kita sekarang ini kita harus betul-betul menjaga diri kita supaya ketika saatnya tiba, ya, karena saatnya tiba itu mungkin yang lebih cepat nanti datang adalah kematian menjemput saudara dan saya, dan kalau sudah saat itu tiba maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Berarti apa yang disebutkan Petrus di dalam ayat ini, ya mari, ya kematian ini sudah dekat. Karena itu maka kita harus menjaga hidup kita supaya tetap dalam kondisi yang memperkenankan Tuhan. Nah, karena itu lakukan segala sesuatu secara terbaik, itu yang wajib untuk kita pikirkan. Nah, jadi itu sisi lain. Tetapi saya mau katakan kepada saudara semua bahwa apa yang dideskripsikan dalam kitab Wahyu itu belum sebanding dengan apa yang dialami oleh gereja pada awal-awal berdirinya dan khusus oleh keganasan Kekaisaran Romawi yang menyiksa gereja begitu hebat. Nah, saya kira itu Pak. Jadi kita harus tetap dalam prinsip kita menantikan Tuhan, ya, dan hal-hal yang lebih hebat masih akan terjadi. Ada satu buku yang dikarang oleh Tony Evans, ya Tony Evans, yang berkata bahwa the best is not yet to come, ya, yang terbaik masih akan datang. Nah, jadi tetapkan pengharapan itu. Karena inilah tujuannya untuk kita mempelajari doktrin ini supaya kita masing-masing menata diri sehingga ketika hari itu tiba, maka kita dalam keadaan yang didapati Tuhan setia. Itu tadi saya sudah singgung di awal ya, bahwa ada gereja yang semboyannya adalah mempersiapkan jemaat masuk surga, tetapi dengan ajaran yang kacau balau ya, saya kira justru membuka jalan lebar-lebar menuju neraka. Karena ajaran itu menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Maka Paulus berkata kepada Timotius, jagalah dirimu dan jagalah ajaranmu. Karena dengan demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan engkau. Nah, jadi saudara, sebagai hamba Tuhan ini saya tegaskan sekali lagi bahwa kita harus menjaga kualitas pengajaran kita itu secara terbaik supaya betul-betul kita mempersiapkan jemaat untuk masuk surga. Saya kira itu Pak Kemiri, mudah-mudahan nanti ke depan kalau kita sudah melewati poin-poin demi poin ini akan semakin jelas apa yang Bapak maksudkan. Wow, terima kasih Pak. Ya Pak Daniel. Teman-teman sudah dengar ya betapa pentingnya kita menerima pengajaran yang benar. Kalau enggak kita fatal. Kita enggak bakal bisa bertemu dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu buat saya itu sangat mengerikan sekali ya teman-teman ya. Jadi kita penting sekali belajar yang benar. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Gabriela Ulan. Silakan di-unmute. Ya, silakan. Shalom Pak, selamat malam. Selamat malam Ibu Gabriela. Luar biasa hari yang saya nanti-nantikan. Iya. Saya pernah mendengar pelajaran eskatologi dan saya pernah mempelajarinya. Tetapi itu membuat saya confused dan agak takut ya Pak. Di situ kan di dalam kitab Daniel kan udah disebutkan secara sistematiknya ya, 7 kali 7 masa kayak gitu-gitu itu loh waktunya. Terus ditambah lagi dengan di dalam kitab Matius pasal 24 dan 25 pun itu mengenai akhir zaman dan ditambah dengan kitab Wahyu. Nah, satu ketika memang karena itu disebutkan di situ adalah kalendernya Allah gitu ya. Memang Allah itu planner, the good planner, master plan yang benar. Tapi di situ ada satu kerancuan tentang waktunya itu loh. Jadi mereka itu bisa menghitung waktu itu sistematik seperti yang disebutkan Pak Kemiri tadi. Sementara Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku tidak tahu waktunya gitu loh. Tapi
kok bisa mereka melalui kitab Daniel, Matius, dan Wahyu itu dengan sistematik, oh sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun. Itu yang pertama. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Apakah memang itu bisa dihitung sistematik seperti itu atau bagaimana? Ya. Yang nomor 2 adalah pertanyaan saya nih yang membuat agak saya takut ya Pak. Itu mengenai masa tribulasi. Dan itu kan masa tribulasi itu terjadi, apakah kita orang percaya akan masuk dalam masa tribulasi itu, atau kita keduluan adalah rapture-nya gitu. Itu pelajaran eskatologi yang saya terima dan itu sangat membingungkan, dan puji Tuhan saya ketemu dengan channel ini dan wah saya ikuti, benar-benar saya penasaran dengan itu. Karena terus terang saja saya confused tentang hal itu. Itu saja yang saya mau tanyakan. Terima kasih, Pak. Daniel pasal 9, 24-27 itu akan masuk salah satu poin dari bahasan kita nanti, Ibu Gabriela ya. Nah, kalau saya keluarkan langsung di awal ini berarti kedepannya itu saya kehabisan bahan dan kita tidak cukup waktu untuk membahas Daniel pasal 9 itu. Itu disebut sebagai pengkalenderan kerja Allah, memang ya. Tetapi di situ disebutkan 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, lalu 1 kali 7 masa. Nah, bagaimana kita melakukan perhitungan terhadap itu nanti. Nah, kenapa ada 7 kali 7, kenapa ada 62 kali 7, lalu kenapa ada 1 kali 7. Ya, itu nanti. Jadi itu ada di dalam bahasan itu. Dan waktu saya kuliah dulu, itu satu makalah yang wajib bagi peserta di dalam pelajaran itu pada waktu itu. Dan salah satu yang saya tulis juga. Dan saya bersyukur waktu itu saya mendapat nilai A. Ya. Jadi, nah. Kemudian masalah antikris. Nah, itu yang tadi saya bilang, bahwa ada paham amil, ada paham postmil, ada paham premil. Nah, jangan dulu kita menyebut paham-paham ini sebelum kita melakukan satu analisis terhadap bagian-bagian Alkitab. Apakah yang benar nanti itu amil, yang benar postmil, atau yang benar premil? Yang mana dari kita jadikan saja ini sebagai hipotesa lebih dulu. Ya. Nah, itu juga di dalam materi yang saya akan sampaikan ini, Ibu Gabriela, itu bagian yang sangat panjang. Jadi sabarlah Ibu, ya sabar. Dan siapkan saja kopi supaya jangan mengantuk mendengarkan, karena ini akan kita bahas memang. Akan kita bahas. Ya. Dan di sini saya akan sampaikan beberapa kekeliruan banyak pendeta-pendeta di dalam menafsir. Termasuk juga pemimpin-pemimpin di gereja kami yang terlalu prematur di dalam memberikan satu kesimpulan. Ya, jadi nanti ada satu poin khusus yang mungkin tidak cukup dalam satu sesi, bisa 2 sesi kita membahas itu, yang membahas tentang poin tribulasi. Ya, jadi itu Bu nanti. Jadi saya tidak menjawab dulu karena panjang ya. Jadi lebih baik tunggu saja supaya lebih rinci jawaban-jawabannya. Dan itu sudah ada di diktat Ibu. Ya, Bu Gabriela ya. Saya mengerti kalau Ibu confused karena memang ya terlalu banyak pendeta-pendeta yang sangat berani untuk mengajarkan. Contoh ya, ini contoh konkretnya. Ada di YouTube namanya, aduh saya lupa namanya itu. Tapi dia mengatakan begini. Tanggal 6 bulan 6 tahun 2022 itu adalah saat di mana angka 66 itu akan diterapkan. Jadi dia bilang bahwa kita tunggu tanggal 6 bulan 6 tahun 2022 karena itu adalah 666 itu. Tanggal 6-nya sendiri itu 6, bulan 6-nya sendiri, lalu 6 yang ketiga itu dari mana diambil? 6 yang ketiga itu dari 2022. Jadi ada 2, 3 di situ kan, ditambah menjadi 6. Oh, nah saya nggak tahu bagaimana rumusnya dan dari mana landasannya untuk menjadikan tanggal 6 bulan 6 tahun 2026 tahun 2022 itu menjadi angka 666. Ini pendeta-pendeta yang jelas membuat Ibu confused. Waktu komputer, zaman munculnya komputer lebih dulu kan, waktu zamannya lagi muncul-munculnya komputer ya kan, orang menjadikan A sampai Z itu dengan angka. Lalu C itu angka berapa? A, B, C angka 3.
Nah, komputer itu diganti angka, hurufnya diganti angka, lalu muncullah angka 666. Lalu dia bilang, komputer inilah. Nah, alat antikris. Nah, tetapi sekarang kalau tidak ada komputer, ibu-ibu dan bapak-bapak tidak bisa ketemu dengan saya, ya kan? Nah, jadi jangan terlalu cepat-cepat memberikan satu pernyataan, kesimpulan yang tidak berdasar. Nah, itu yang membuat orang bingung. Nah, bapak-bapak yang kalau melihat saya dan memberikan pernyataan seperti ini, ada orang yang kemudian langsung kata, ah, siapa sih Pak Daniel itu? Karena memang saya tidak cukup untuk meyakinkan saudara dalam satu kali pertemuan ini. Akan dibutuhkan pertemuan-pertemuan berikutnya untuk bisa memahami bahwa apa yang diajarkan Pak Daniel ini bukan sesuatu yang membingungkan. Nanti ya saya tidak bombastis menyatakan ini kepada Bapak Ibu, tetapi nanti kita akan membuktikan dari Alkitab bahwa apa yang saya katakan ini tidak akan membuat Bapak Ibu bingung lagi, tetapi akan kemudian mendapatkan satu kepastian bahwa betul ini yang akan terjadi. Ya, saya kira itu Ibu Gabriela ya. Jadi kebingungan Ibu saya paham karena memang doktrin ini di YouTube itu membuat orang bingung. Makasih. Ya, baik. Makasih Pak Daniel. Jadi Ya. Ibu Gabriela, diharap kesabarannya. Tentunya pelajaran eskatologi ini bukan 1 kali pertemuan, bukan 2 kali pertemuan, bukan 3 kali pertemuan. Tetap hadir di hari Jumat, tetap di jam yang sama 19 WIB ya, waktu Jakarta, untuk hadir untuk mengikuti pelajaran yang berikutnya. Baik, untuk Pak Imam, saya silakan Pak Imam dan panurutan. Silakan Pak. Shalom teman-teman, terima kasih Bu Eni dan terima kasih Pak Daniel, Pendeta Daniel atas pelajaran yang bagus ya. Salam Pak. Tadi disinggung sedikit tentang interpretasi ya, penafsiran ya. Ya. Saya mau tanya, apakah nanti akan dijelaskan kemudian atau saya bisa ngintip sedikit metode interpretasi yang mana yang kira-kira yang akan kita pakai atau yang paling benar, Pak? Mungkin sabar ya Pak, karena itu tadi udah ada satu slide, berarti itu akan muncul kemudian, dan terima kasih Bapak sudah lebih maju, tetapi ya ini juga sama seperti pertanyaan Ibu Gabriela tadi itu ya, sabar karena sudah ada di materi. Mana nanti yang akan kita terapkan itu, karena nanti saya akan bongkar di situ beberapa pola hermeneutik yang justru membuat Ibu Gabriela bingung itu, karena menerapkan satu prinsip penafsiran yang keliru. Nah, jadi gitu ya Pak, ya. Sabar ya Pak ya. Ya, ada berapa sesi kita akan belajar Pak kira-kira Pak? Nah ini saya sudah bilang sama Bu Heni, saya tidak tahu. Kalau dulu waktu saya mengajar secara reguler di dalam kelas itu, memang ini 1 semester Pak. 1 semester, jadi 16 kali pertemuan plus 2 kali ujian, mid dan final semester gitu ya. Nah jadi saya usahakan supaya ya tidak sampai 10 kali lah. Ya. Jadi kita mengalir sesuai dengan materinya. Begitu materinya sampai di akhir ya kita berhenti, ya jangan kita paksakan harus 10 kali, 20 kali gitu ya. Jadi kita ikuti saja Pak. Jadi saya tidak janji ya berapa kali ya. Tapi saya sudah sepakat dengan Ibu Eni ya, kita akan bahas ini sampai akhir ya. Jadi berapa kali kita tunggu saja. Iya, ya, Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, kita tunggu ya. Baik, Pak Imam, ya baik. Masih ada kesempatan? Sebab sebentar lagi kita akan selesai. Masih adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Mungkin statement ininya Pak, statement terakhirnya Pak dari ini biar supaya kita bisa menyelesaikannya. Oh, ada satu Pak Miadi. Iya, Miadi. Silakan Pak Miadi. Selamat malam Pak. Ya, Pak Miadi silakan. Pak, tadi Bapak sempat singgung mengenai akhirnya ada gereja yang punya motif ekonomi seperti itu Pak. Jadi sehingga tidak lagi mengajarkan bagaimana sebenarnya hidup setelah kematian dan meneladani hidup Yesus. Iya. Setelah saya dengar pemaparan Bapak tadi, saya punya pikiran seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa gereja yang akhirnya mengajarkan bagaimana sebenarnya hidup itu diberkati gitu. Dan ketika gembala itu ditanya, saya tahu saya adalah bapak dari, ibaratnya saya ini bapaknya dari anak-anak. Jadi saya tahu apa yang terbaik yang harus saya lakukan untuk anak-anak saya. Kurang lebih begitu Pak. Sehingga kalau menurut saya itu begini, kok rasanya rumit banget ya Pak ya. Setelah
setelah mendengarkan eskatologi ini, bagaimana sebenarnya kemudian hidup di dalam Tuhan itu, sehingga kadang pendeta mengimplementasikannya itu, yaitu Pak, Tuhan itu kan Maha Kuasa. Seperti halnya di Perjanjian Lama itu, mereka menganggap masih terpengaruh dengan dewa-dewa dulu, ketika berdoa minta langsung terjadi. Paham ya Pak maksud saya Pak? Sehingga ini yang mudah, ini yang kemudian diajarkan dan jemaatnya banyak. Kalau seperti ini kan, Pak ya, ruwet. Jadi nggak semua orang bisa mengerti gitu. Kemudian kalau begitu, bagaimana hidup yang sebenarnya? Jadi kurang lebih gitu menurut saya sih Pak. Karena banyak kemudian mereka itu mengambil yang simpel, yang mudah, masuk gereja tempat saya berjemaat itu. Jadi yang diajarkan ya begitu, dan mereka berlomba-lomba bagaimana bahwa hidup sukses itu adalah diberkati. Itu Pak maksudnya. Bagaimana Pak? Iya, jadi doktrin eskatologi ini, kalau kita mau bilang ribet ya ribet, tetapi seberapa ribet pun doktrin eskatologi itu, karena ini ajaran Alkitab yang begitu banyak. Ya, tadi saya koreksi lagi, bukan koreksi, tegaskan lagi tadi Bapak yang mengatakan tidak sampai 25%-nya. Memang tidak ada angka mati Pak ya, 25%-nya. Makanya dibilang tadi kurang lebih ya. Tapi karena ini ajaran yang begitu banyak dinyatakan dalam Alkitab, maka sebagai hamba Tuhan itu mutlak untuk mempelajarinya. Bukan pilihan, ini mutlak. Nah, lalu kepada jemaat itu Pak, kita harus memberikan pengajaran yang seimbang. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa saya bukan pendeta yang anti materi, saya bukan pendeta yang anti kekayaan, anti berkat. Saya butuh berkat. Ini ada banyak pelayanan ke daerah-daerah yang butuh, tetapi tidak bisa oleh karena kekurangan tenaga, kekurangan biaya. Nah, tetapi mempersiapkan jemaat secara benar untuk bertemu dengan Tuhan, itu tidak bisa tidak, harus kita lakukan. Untuk apa seseorang memperoleh seisi dunia, kata Tuhan Yesus, tetapi jiwanya binasa. Sementara pesan utama disampaikan di dalam, harusnya yang menjadi si gereja adalah bahwa harus menjadi pemberita hal kerajaan surga tentang akan datang menjemput umat. Itu tidak disampaikan Pak. Saya kira itu gereja organisasi yang menjadikan gereja organisme. Saya tidak bisa menuduh satu gereja manapun, tetapi apa yang saya katakan tadi itu banyak buku yang saya baca dan banyak kesaksian-kesaksian langsung, seperti juga yang tadi Bapak sudah katakan bahwa gereja Bapak itu menekankan berkat-berkat gitu. Nah, jadi itu konfirmasi lagi sama saya bahwa apa yang saya katakan tadi itu bukan suatu asumsi, bukan pendapat, tetapi itu suatu realita. Nah, jadi itu yang saya jadikan sebagai satu kekuatan di dalam, keberanian di dalam pengajaran saya, bahwa saya tidak mengajarkan berdasarkan pendapat, keyakinan, tetapi mengajarkan sesuatu yang fakta, didukung dengan fakta-fakta, baik dari ayat-ayat Alkitab maupun juga dengan kenyataan hidup sehari-hari. Nah, jadi Pak Miadi, ya saya harap nanti Bapak nanti di sana menekankan juga pengajaran itu yang seimbang. Tidak harus pakar, ya, tidak harus sempurna, tetapi betapapun sulitnya eskatologi itu harus menjadi kurikulum mimbar gereja Tuhan. Karena kalau tidak, gereja akan mengalami disorientasi. Kalau Bu Eni mau menjelaskan kepada saya tentang Amerika, ya Bu Eni harus menguasai Amerika gitu kan. Jadi jangan saya yang mengajarkan Amerika gitu loh. Nah, jadi dengan demikian maka perlu bagi kita untuk mengetahui apa yang kita ajarkan supaya jemaat jangan confused seperti Bu Gabriela tadi. Saya kira itu dulu Pak, Pak ya. Jadi memang masih gantung, tetapi ya saya percaya Bapak sudah mendapatkan gambaran dan Bapak bisa mencari relevansi yang lebih detailnya. Tuhan memberkati Pak. Terima kasih. Pak Daniel, apakah boleh satu lagi yang bertanya Pak Malaif? Ini yang terakhir. Oke, boleh. Oke, silakan Pak Malaif. Silakan Pak Malaif. Wah, tolong dibuka lagi Pak Malaif. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Eni. Terima kasih Pak siapa tadi? Pulungan ya? Pak Daniel Palungan.
Palungan. Palungan, Kalau sorry. Pulungan itu orang Batak. Sorry. Kalau Palungan itu nama biasa saja. Bukan marga. Palungan. Ya. Sorry. Ya, terima kasih Pak Daniel. Sebenarnya saya mau singkat saja sih. Gimana tujuan utama, lalu tujuan praktisnya gitu untuk kita belajar eskatologi, karena ini masih awal Pak ya, belum ini, supaya kita juga punya gambaran tentang pelajaran ini, begitu pentingnya pelajaran ini, sehingga kita jangan sampai tersesatkan gitulah Pak. Ya. Nah, itu coba Pak yang lebih konkretnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Tujuan utamanya adalah membekali saudara dan saya untuk mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan, ya kan? Karena kalau Tuhan datang dengan standarnya dan kita tidak sesuai dengan standar itu, ya kita tidak akan bersama-sama dengan Dia. Ya, yang kedua, tujuan praktisnya adalah bahan ini mempersiapkan Bapak Ibu sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk mengajarkan doktrin ini secara benar kepada jemaat. Jadi, saudara adalah hamba-hamba Tuhan yang wajib untuk mengajarkan mata kuliah ini, pelajaran ini di jemaat, di mimbar ataupun di dalam pendalaman Alkitab. Tujuan praktis yang lain adalah mempersiapkan atau menata kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini supaya jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, jadi praktisnya sebagai hamba Tuhan, praktisnya sebagai pengikut Tuhan, itu jelas. Lalu tujuan akhirnya ya kita sama-sama, baik pendeta ataupun jemaat itu ya dalam keadaan yang siap ketika Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Nah, jadi itu yang menjadi tujuan dari pelajaran ini. Ya, selain dari yang tadi sudah termaktub juga sebenarnya dari poin-poin tadi itu. Ya, pentingnya belajar eskatologi itu. Menata diri, menata pelayanan lebih baik. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk malam hari ini. Tentunya sebelum kita untuk masuk ke dalam statement akhir dari Bapak dan untuk mohon didoakan dan doa berkat, saya mau sekali lagi mengumumkan kepada teman-teman yang ada di Zoom sini, catat setiap hari Jumat ya jam 19 WIB itu jam 7 malam dengan Zoom yang sama, code-nya, ID-nya sama, link-nya sama. Tolong Anda catat di buku note-nya untuk hadir. Kita baru masuk dalam pelajaran yang pertama. Dan supaya teman-teman juga yang di luar sana yang sedang nanti menonton acara kami, apabila Anda mau bergabung bersama kami, ada link setiap di channel, itu Anda bisa join bersama-sama kami di Zoom sini, dan supaya Anda juga bisa ikut bertanya, ya, ikut partisipasi, berhubungan langsung dengan Pak Daniel. Baik Pak Daniel, saya persilakan waktunya untuk memberikan statement terakhir dan tolong doa berkat sekalian. Ya. Jadi saudara-saudara, hidup ini bukan hanya selama kita ada di dalam tubuh ini. Itu kehidupan yang sementara, temporal. Tetapi ada kehidupan kekal. Dan pengajaran ini justru mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu. Ya. Nah, yang kedua saudara, Allah itu Maha Kasih. Ya. Dia siap untuk memberkati saudara, menyembuhkan saudara, dan melepaskan saudara dari berbagai masalah kehidupan. Tetapi Allah juga adalah Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang adil. Dan karena itu maka kita harus hidup dengan benar-benar sesuai dengan kebenaran Tuhan, karena kita akan mempertanggungjawabkan. Tadi sudah katakan bukan hanya perbuatan yang akan kita pertanggungjawabkan, tetapi pengajaran dan juga kata-kata kita. Nah, oleh karena itu maka selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, paling tidak mulai malam ini, saudara harus menjaga perilaku dan juga kata-kata serta pengajaran saudara. Masuk di sekolah Alkitab itu atau di sekolah teologi itu bukan hanya untuk tujuan mendapat gelar supaya bisa bekerja di instansi-instansi pemerintah, tetapi masuk sekolah-sekolah teologi itu tujuannya adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran
dan itu menjadi bekal untuk kita bisa menjadi pengajar di gereja-gereja atau komunitas-komunitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya kira itu yang pertama saya sampaikan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam pertemuan kami selama 2 jam ini. Kami diberkati Tuhan, bukan saja melalui pemaparan materi, tetapi juga melalui interaksi dan melalui hubungan secara pribadi, secara emosi dengan beberapa teman-teman kami. Karena itu Bapak, apa yang sudah kami pelajari pada malam ini, kiranya dapat menjadi pegangan bagi kami bahwa kami mau mengiring Tuhan, kami mau melayani Tuhan berdasarkan kepada kebenaran, dan kami orientasikan segenap kehidupan kami kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu akan berhenti dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, khusus untuk 1 minggu yang ada di hadapan kami. Tuhan tolong sertai kami supaya apapun yang kami kerjakan dapat kami kerjakan secara berhasil, dan berkat Tuhan kami raih dalam hidup kami, tetapi juga membuat kami semakin mengasihi dan setia melayani Engkau. Setiap grup-grup channel di dalam Zoom ini, hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau pakai menjadi saluran berkat untuk sampai kepada setiap pendengar dimanapun mereka berada, sehingga melalui channel-channel ini, Injil Kerajaan Allah disebarluaskan ke seluruh penjuru bumi, dan kemudian mempersiapkan jemaat juga untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengakhiri kelas ini di dalam nama Yesus. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri persekutuan Zoom kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Daniel Palungan ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua teman-teman ya yang ada di untuk mendoakan Pak Daniel ya. Tuhan memberkati Baik. semua.